خاذل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Pak Dr. Ahmad Mujahid, apakah sudah bergabung?
Belum ya? Salam, kita menunggu Ustadz pemateri kita, Dr. Ahmad Mujahid, memasuki ruangan. Mohon menunggu. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Mujahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Kedengaran Ustadz suaranya, Ustadz? Ya, alhamdulillah. Bisa kita mulai, Ustadz? Atau gimana, Ustadz? Ya, silakan. Oh iya, Ustadz. Dengaran? Kedengaran, Ustadz. Ini lagi Oke. baik. Live streamingnya sudah bisa dimulai.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan nikmat sehingga sampai pada 21 Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan nikmat lainnya sehingga kita bisa menjalankan amal ibadah Ramadan, termasuk salah satunya hadir dalam majelis ilmu yang membahas tentang kitab suci Al-Quran, sakralitas wahyu, dan kekuatan nalar. Walaupun secara virtual kita mengambil berkah bulan suci Ramadan ini yang juga sekaligus bulan Al-Quran dengan menggali ilmu yang ada di dalam kitab suci ini. Ini adalah pertemuan yang ketiga dari shortcast kita, kitab suci Al-Quran, setelah pertemuan satu yaitu membahas bagaimana Al-Quran atau argumentasi Al-Quran diyakini sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Apa yang menjadi keunggulan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab suci sebelumnya. Kemudian pada sesi kedua kita membahas bagaimana Al-Quran menjadi inspirasi gerakan sosial. Bukan hanya inspirasi kepada setiap individu, tapi bisa menjadi inspirasi pencerahan bagi umat manusia. Dan kali ini kita akan mendalami Al-Quran dari sisi kesucian Al-Quran dan relevansinya dengan peradaban manusia akhir zaman, bagaimana kesucian Al-Quran ini menginspirasi peradaban manusia akhir zaman, di mana kita tahu kemajuan pesatnya teknologi, khususnya teknologi digital begitu pesat, begitu kompleks, dan begitu cepat perubahan yang terjadi pada zaman sekarang. Bagaimana relevansinya kitab suci Al-Quran yang diturunkan sekitar 1400 tahun yang lalu ini. Oleh karena itu kita mengundang Ustadz Dr. Haji Ahmad Mujahid yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita meskipun melalui atau secara virtual. Beliau telah sering mengisi di majelis-majelis ilmu yang diadakan ICC melalui virtual, dan alhamdulillah kali ini beliau masih berkenan berbagi ilmu dengan kita semuanya di bulan yang suci dan penuh berkah ini. Saya tidak ingin memperpanjang karena kita hanya punya 1 jam untuk sesi kali ini. Kita akan mendengarkan paparan Dr. Ahmad Mujahid sekitar 45 menit ke depan, dan sisanya 10 atau sampai 15 menit kita berdialog langsung dengan Ustadz Mujahid tentang apa yang beliau sampaikan. Kita gali apa-apa yang beliau paparkan, dan kita tanyakan apa yang belum kita ketahui. Saya harapkan teman-teman bisa memanfaatkan waktu yang singkat ini, hari-hari yang penuh berkah ini, salah satunya dengan menggali Al-Quran melalui majelis ilmu ini. Kepada Ustadz Dr. Ahmad Mujahid, beliau adalah dosen Unhas, dan juga kalau tidak salah satu pengurus MUI di Kabupaten Sulawesi Selatan ya, kalau nggak salah. Mohon, yang jelas beliau adalah mubalik dan penceramah di wilayah Sulawesi Selatan. Kepada Ustadz Ahmad Mujahid kami persilahkan dengan hormat.
Baik. ala nabi wa alaihi salawat. Makasih. Sepertinya sinyalnya rendah, Ustaz. Rendah ya. Iya, Ustaz. Merah saya lihat ini jadi putus-putus saya lihat. Udah full nih. Mungkin sambil jalan, Ustaz, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak? jelas meskipun putus-putus, Ustaz, karena saya lihat di sini Putus-putus ya? Iya, karena sinyalnya di sini merah, Ustaz. Saya lihat punya. Iya, tadi juga putus. Iya. Berarti sinyalnya tidak bagus di ruang sini ya? Iya, mungkin. Tapi itu terdengar ya suaranya. Oh ya. Tunggu dulu. Saya pakai hotspot pribadi dulu ya, Pak. Oh iya, coba, Ustaz. Saya coba dulu. Hanya saya di ini daerah agak memang. Jadi bukan di Makassar, Ustaz. Iya, di Goa, lagi di Goa. Lagi di Fakultas Teknik Unhas Goa. Jelas nggak? Saya sudah pakai pribadi. Jelas. Saya mau share screen dulu ya, Pak. Baik, Ustaz. Ya. Tolong belum bisa terbuka nih. Sudah, Ustaz. Sudah ya? Iya. Kelihatan ya, Pak? Kelihatan. Nggak terusan stop. Sorry. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Pertama, saya sangat berterima kasih karena kembali diberi kesempatan untuk menyampaikan materi di program inspirasi Ramadan tahun ini, dan saya dikasih tema kesucian Al-Quran, inspirasi peradaban manusia akhir zaman. Dari tema ini saya memahami bahwa yang akan menjadi kunci pembahasan adalah bagaimana Al-Quran dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk mewujudkan suatu peradaban manusia yang bisa menjawab tantangan peradaban sekarang ini gitu ya. Dan itu tugas dan tanggung jawabnya adalah pada umat Islam. Jadi Al-Quran memang begitu, dia sangat banyak memiliki inspirasi, tapi kalau umat Islamnya tidak terinspirasi, maka Qur'annya juga tidak akan terbumikan.
Jadi persoalannya sebenarnya adalah bukan pada Al-Qur'annya, tapi pada umat Islam, penyikapan umat Islam terhadap Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Termasuk sehingga bisa mewujudkan sebuah peradaban yang sangat dibutuhkan oleh manusia di akhir zaman. Itu kira-kira bayangan saya terhadap judul ini. Ya. Kemudian karena itu pembahasan kita sebenarnya mesti memahami dulu bagaimana problematika penyikapan umat Islam terhadap Al-Quran sebagai kitab suci. Dan saya sering memahaminya sebagai sebuah problematika negatif gitu ya. Penyikapan negatif umat Islam terhadap Al-Qurannya sebagai kitab suci. Di antaranya itu adalah umat Islam benar mengimani Al-Quran, tapi minus gerakan intelektual terhadap Al-Quran. Jadi dia mengimani Al-Quran, tapi tanpa gerakan intelektual terhadap Al-Quran itu sendiri. Misalnya, kalau mereka ditanya, apa beriman kepada Al-Quran, mereka pasti jawab. Tapi ternyata ada di kalangan umat Islam yang sama sekali tidak melakukan gerakan membaca, gerakan mendengar, dan gerakan menghafalkan Al-Quran sesuai dengan kemampuannya sebagai bentuk gerakan intelektual terhadap Al-Quran pada tahapan basic menurut saya, atau tahapan elementary gitu ya. Problema yang kedua adalah mereka mengimani Quran dan bahkan berinteraksi dengan Al-Quran, tapi sebatas membaca saja, sebatas mendengarkan, bahkan sebatas menghafalkan untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan seperti yang dikemukakan dalam banyak hadis, misalnya kemuliaan membaca, kemuliaan mendengarkan, kemuliaan menghafal, tapi tanpa gerakan tadabbur. Jadi mereka baca, mereka dengar, mereka hafal, tapi tidak mengerti apa yang dia baca, apa yang dia dengar, dan apa yang dia hafal. Sebenarnya gerakan membaca, mendengar, dan menghafalkan itu juga dilakukan sama orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang non-muslim juga itu banyak yang pandai baca Quran, banyak yang pandai mendengarkan Al-Quran, bahkan banyak yang hafal 30 juz. Lalu pertanyaannya adalah apa bedanya mereka dengan kita? Bahkan boleh jadi mereka jauh lebih paham jauh lebih banyak melakukan gerakan tadabbur terhadap Al-Quran dibanding umat Islam itu sendiri. Seperti itu. Yang ketiga adalah cara dan interaksi umat Islam kepada Al-Quran itu menurut pengamatan saya itu tanpa hati. Jadi dia hanya bersentuhan dengan fisikal material tubuhnya tanpa melibatkan kalbunya. Ya. Nah, ini jadi persoalan besar menurut saya yang dihadapi oleh umat Islam terkait penyikapan dia terhadap Al-Quran. Akibat semua itu adalah Al-Quran itu kemudian kehilangan relevansi dialogisnya dengan alam semesta. Ya. Jadi karena penyikapan kita terhadap Al-Quran tanpa gerakan tadabbur dengan menggunakan kalbu, maka kita tidak kehilangan kemampuan untuk mendialogkannya Al-Quran itu dengan alam semesta. Akibatnya umat Islam mengalami apa yang kita sebut dengan kejumudan dalam ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi, serta peradaban kita bisa dikatakan tidak hadir dalam kehidupan sosial masyarakat umat manusia. Ya. Selain itu, Al-Quran juga akibat yang lain adalah Al-Quran juga ternyata kehilangan relevansi dialogisnya dengan manusia dan kemanusiaannya. Padahal
wacana manusia dan kemanusiaan itu menjadi tema yang sangat pokok di dalam Al-Quran. Tema yang sangat utama di dalam Al-Quran. Itu di antara lain yang menjadi persoalan menurut saya terkait dengan Al-Quran dengan umat Islam pada khususnya. Nah, kemudian problematika yang relevan dengan ilmu pengetahuan dan peradaban masa kini, ya kita sudah tahu sama gitu ya, bersama semua tahu bahwa ilmu pengetahuan dan peradaban itu yang sekarang ini ternyata menciptakan apa yang disebut dengan dehumanisasi gitu ya. Jadi manusia tidak, dengan kemajuan sains dan teknologi yang ada sekarang, manusia ternyata kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya. Dia rabu melihat nilai-nilai kemanusiaannya. Dia tidak menemukan dalam kemajuan sains dan teknologi itu pengangkatan atau perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan. Justru yang terjadi adalah dia merusak, bahkan menciptakan kerusakan dan kematian pada kehidupan sosial masyarakat. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah bisa dikatakan menciptakan apa yang disebut dengan desakralisasi rohani atau kematian rohani. Jadi semakin maju pengetahuan, semakin maju pengetahuan semakin tidak mensucikan rohani manusia. Ini kira-kira problem yang kita hadapi dalam pembahasan ini. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang mesti dilakukan umat Islam terhadap Al-Quran dan dari mana mesti mulai untuk menyelesaikan problematika ilmu pengetahuan dan peradaban yang telah mendehumanisasi manusia dan mensakralisasi manusia dari fitrah kemanusiaannya. Itu kira-kira masalah pokoknya yang coba kita bicarakan pada kesempatan ini, insya Allah. Baik, kita masuk pada pembahasan. Ya. Pertama kita bicara tentang pengertian peradaban dulu ya, sebelum kita masuk pada pembahasan inti. Saya kira kita sudah paham semua apa yang dimaksud dengan peradaban. Ya. Kalau Ibnu Khaldun biasanya menggunakan dua kata yang dia gunakan untuk membicarakan tentang peradaban. Yang pertama adalah tentang kata umran, ya, dari kata amarah, jadi kata ain, mim dan ra. Jadi dia menggunakan kata umran untuk menunjuk konsep peradaban. Secara etimologis umran itu berarti wilayah atau rumah yang didiami, berpenduduk, ya, padat penduduknya dan sejenisnya dalam sebuah daerah yang maju atau makmur, bukan di daerah terpencil atau padang pasir atau daerah tandus. Artinya umran itu melambangkan semacam kehidupan sosial yang makmur gitu ya, yang ada pada sebuah perkotaan. Itu bisa dilihat dari sebuah kehidupan kota. Kata umran juga menurut Ibnu Khaldun itu bisa berarti koloni, daerah pertanian, daerah subur, gedung yang dalam suatu wilayah yang pembangunannya sangat baik. Kata umran juga dipandang dipadankan dengan kata bunyan yang berarti bangunan. Istilah lain yang terkait dengan kata yang digunakan oleh Ibnu Khaldun terkait dengan peradaban itu adalah al-hadarah, ya. Itu juga diterjemahkan dalam makna peradaban. Namun makna ini sangat terbatas dalam makna kehidupan yang menetap. Jadi hadarah itu lebih sempit daripada umran. Kalau hadarah adalah kehidupan yang menetap. Salah seorang penerjemah buku Ibnu Khaldun, ya, kata hadarah itu sendiri kemudian diartikan dengan civilization, ya, seperti kata Profesor Giepon itu menerjemahkan kata hadarah itu dengan makna civilization, seperti itu kira-kira. Kemudian ada kata lain yang terkait dengan peradaban dan ini sudahlah dikemukakan yaitu kata Madinah. Kata Madinah yang sering kita maknai dengan kota,
itu kemudian dikemukakan oleh Muhammad Farid Wajdi dan Syekh Muhammad Abdu. Ya. Keduanya menggunakan istilah Madaniyah untuk memaknai peradaban atau civilization. Jadi Farid Wajdi memperkenalkan buku Madaniyah wal Islam, ya, yang dia tulis pada tahun 1899 Masehi, ya, yang artinya adalah peradaban Islam. Kemudian dalam bahasa Inggris kata peradaban itu identik dengan makna urbanisasi, ya, urbanization, ya, atau civilization seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Saya kira itu kita lewatkan saja. Kemudian kita masuk pada peradaban, makna peradaban dalam beberapa pandangan, ya, pandangan para ahli. Misalnya kata Arnold Toynbee itu peradaban adalah kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi yang lebih tinggi. Ya. Arnold juga menyebut peradaban sebagai kumpulan seluruh hasil budidaya manusia yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik fisik maupun non-fisik. Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Toynbee ini sudah bisa mewakili apa yang dikatakan para ahli yang lain tentang peradaban. Kesimpulannya, peradaban itu adalah apa saja yang terkait dengan manusia yang merupakan hasil dari pikiran, dari budidaya manusia itu sendiri, dari hasil penemuan-penemuan intelektualnya yang kemudian memudahkan ia menjalani kehidupan di dunia ini. Kira-kira seperti itu. Huntington mengatakan peradaban itu adalah identitas terluas dari budaya yang teridentifikasi melalui unsur-unsur objektif umum, ya, seperti bahasa, sejarah, kebiasaan, agama, institusi, maupun mulai unsur-unsur subjektif, ya, seperti identifikasi diri, gitu ya. Kordian Narindad berkata peradaban adalah bagian dari unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah, seperti kesenian, pengetahuan, dan kesopanan. Nah, jadi sebenarnya ketika orang berbicara tentang peradaban, maka dia tidak bisa lepas dari manusia itu sendiri. Itulah sebabnya menurut saya sebelum kita lebih jauh membahas tentang peradaban, maka kita mesti harus mengerti diri kita sebagai manusia yang kepada kita juga diturunkan Al-Quran. Ini slide-nya agak saya lupa pindahkan tadi. Ini menurut saya manusia itu memiliki berbagai dimensi. Dan kebutuhan pokoknya sebagai manusia sebagai subjek peradaban itu memiliki berbagai dimensi dan kebutuhan pokoknya. Saya mengkaji ini, memahami ini dari kajian tentang istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Quran dalam menunjuk manusia. Paling tidak saya bagi 3 istilah itu. Yang pertama istilah basyar, itu terkait dengan dimensi biologis reproduksi manusia. Yang dimensi ini memiliki kebutuhan yang saya biasa sebut P2, S2, yakni pangan, papan, sandang, dan seks. Jadi seks itu adalah kebutuhan primer manusia, ya, kebutuhan primer manusia. Kenapa dia disebut kebutuhan primer? Karena tanpa seks manusia tidak bisa berkembang biak. Karena itu dalam Islam seks sangat diatur secara ketat, karena itu adalah memenuhi sebuah kebutuhan primer manusia yang relevan dengan dimensi biologis reproduksinya. Kemudian kata insan, kata al-ins, kata uns, kata unas itu terkait dengan 3 dimensi yang lain. Yakni pertama dimensi intelektual, peradaban. Di sini dimensi ini manusia membutuhkan ilmu pengetahuan dan yang mewujudkan kemudian peradaban atau budaya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dimensi sosial masyarakat, yakni manusia membutuhkan komunitas sosial, karena tidak ada manusia yang bisa hidup dengan dirinya sendiri tanpa manusia yang lain, apalagi tanpa Tuhan, gitu ya. Nah, kemudian dimensi yang keempat yang disebut dimensi religius spiritual,
yakni manusia membutuhkan agama dan pengamalan agama. Kalau keempat dimensi manusia yang dipahami dari nama-nama manusia yang digunakan Al-Quran terkait dengan nama-nama manusia, itu kemudian dikaitkan dengan unsur penciptaan manusia, yakni unsur tanah yang mewujudkan jasmani dan unsur peniupan roh yang mewujudkan unsur atau aspek rohani dalam diri manusia, maka dimensi biologis reproduksi yang membutuhkan pangan, papan, sandan, dan seks itu terkait dengan dimensi jasmani manusia atau unsur jasmani manusia. Sementara dimensi intelektual peradaban, sosial masyarakat, dimensi spiritual itu adalah bagian daripada aspek rohani manusia. Jadi memang rohani manusia itu lebih dominan dibanding jasmaninya. Nah, peradaban sekarang tenggelam pada dimensi biologis reproduksinya. Nah, maka karena dia tenggelam pada dimensi biologis reproduksi, maka dimensi intelektual peradaban, dimensi sosial masyarakat, dimensi religius spiritual itu ada untuk memenuhi kebutuhan dimensi biologis reproduksi. Coba bayangkan berapa banyak orang yang ahli dalam sesuatu, hanya ujung-ujungnya keahliannya itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, sandan, dan seksnya. Begitu juga ya, dia berkomunitas dalam kehidupan masyarakat untuk mengambil, bukan untuk memberi kepada masyarakat. Bahkan tidak sedikit orang yang menjual agamanya untuk kepentingan dunianya. Imam Ali berkata, kalau agamamu sudah kau jual untuk kepentingan duniamu, maka tidak ada lagi yang kau dapatkan kecuali hanya kerusakan dunia dan sekaligus kerusakan agamamu. Tapi kalau agamamu duniamu kau gunakan untuk menguatkan agamamu, maka dua-duanya akan menjadi baik. Itu pesan Imam Ali dalam sebuah kata hikmah beliau. Nah, itu kira sebuah gambaran bagaimana tentang manusia dalam perspektif Al-Quran yang saya coba pahami gitu ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana posisi Al-Quran terhadap manusia. Nah, sebagai sebuah kitab suci. Dalam tema kita yang disebut kemudian kesucian Al-Quran. Nah, menurut saya, Quran itu tidak pernah lepas dari kata suci. Tidak pernah lepas dari kata suci. Atau kata mulia. Karena Quran itu adalah kitab suci. Kalam yang suci. Dia bersumber dari Allah yang Maha Suci. Dibawa oleh malaikat Jibril yang suci. Diterima oleh Muhammad SAW, manusia paling suci. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan Quran itu untuk kita sebagai manusia umatnya, agar supaya kehidupan yang kita jalani yang merupakan ujian bagi kita, itu bisa kita cahayai dengan cahaya Al-Quran, sehingga kita bisa kembali kepada Allah pada waktunya dalam keadaan suci. Jadi Quran itu adalah paradigma kesucian hidup ya, sebenarnya. Dia paradigma kesucian hidup. Itulah sebabnya dalam Al-Quran, Al-Quran selalu disifati dengan sifat-sifat yang mulia. Misalnya dikatakan Al-Quranul Azim, Quran yang agung. Wal Quranil Hakim, ya. Quran yang sangat yang mampu memberikan pemahaman hikmah kepada orang-orang yang berinteraksi dengannya secara benar. Kemudian dikatakan disifati juga Quranun Majid. Quran itu adalah terpuji, ya, mulia. Ya. Kemudian di Quran di surah Al-Waqiah disebut innahu la Quranun Karim. Quran itu adalah sangat mulia. Kemudian di surah Yasin disebutkan wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Dan Quran itu adalah sesuatu yang sangat jelas, ya. Tidak ada yang samar-samar di dalam Al-Quran. Sifat-sifat ini menggambarkan bahwa Quran itu adalah paradigma kesucian bagi orang-orang yang betul-betul
berinteraksi secara baik dan benar kepada Al-Quran. Karena tidak semua juga orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu mencapai kesucian. Itu banyak hadis-hadis Nabi yang menggambarkan seperti itu. Misalnya ada hadis Nabi mengatakan, rubba talil Quran wal Quran yal'anhu. Berapa banyak yang membaca Quran tapi Quran justru melaknatnya. Ada lagi hadis lain yang mengatakan bahwa yahruju nasun minal masyriqi wal maghrib, ya, akan keluar sebuah kelompok manusia dari masyrik, dari timur, ya, dari timur, yaqra'unal Quran, mereka membaca Quran, tapi bacaan Qurannya itu berhenti di tenggorokannya. Yang saya pahami berhenti di tenggorokannya itu tidak tembus ke dalam hatinya makna, nilai, dan cahaya Al-Quran itu. Dia hanya bermain di makhrajnya saja. Dia bermain di tahsinnya saja. Dia main di tartilnya saja. Ya, sampai tua dia bermain di situ, tapi tanpa makna. Nah, Quran tidak tembus ke dalam hati. Kata Rasul SAW, orang seperti ini mudah sekali terlepas dari agamanya, seperti mudahnya dan cepatnya terlepas anak panah dari busurnya. Kata Nabi, orang seperti ini sulit untuk bisa kembali kepada agamanya, seperti sulitnya kembali anak busur anak panah itu kepada anak panah itu kepada busurnya. Ya, dalam hadis lain itu dikatakan bahwa dia katakan, Imam Ali berkata seperti ini, ya. Fattahizuhu imaman wa qa'idah, ya. Maka jadikan Quran itu, ya, Rasul berkata, jadikan Quran itu sebagai imam, sebagai pemimpinmu, petunjukmu. Lalu bagaimana Quran itu bisa dijadikan sebagai imam dan petunjuk kalau dia tidak tembus ke kalbu, dia hanya berhenti di hati. Satu kasus yang menarik mungkin, ya, gambaran orang seperti ini yang membunuh Imam Ali karamallahu wajhah ketika di bulan Ramadan, ya. Dalam kitab yang bicara tentang khutbah Nabi terakhir di bulan Sya'ban itu dijelaskan bahwa Imam Ali kemudian masuk ketemu Rasul, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis, lalu Imam Ali bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis?" Lalu Rasul berkata, "Ya Ali, Jibril datang kepadaku memberi kabar bahwa engkau akan mati dalam keadaan terbunuh, dan saya melihat darah membasahi wajahmu dan jenggotmu dan seluruh tubuhmu." Kemudian Nabi berkata, orang yang membunuhmu adalah manusia paling durjana, ya, sama durjananya orang yang membunuh untah Nabi Saleh atau kaum Zamud. Nah, siapa itu kita kenal dalam sejarah yang membunuh Imam Ali itu adalah Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam, Ibnu Muljam ini adalah ahli Quran dalam pengertian qari'ul Quran. Bahkan dia hafizul Quran, dia penghafal Quran. Dia adalah salah satu utusan Khalifah Umar bin Khattab ke Mesir untuk mengajarkan Al-Quran. Tapi kita bisa membayangkan ketika Nabi mengatakan pembunuhmu adalah durjana, seorang durjana seperti durjananya yang membunuh untanya Nabi Musa. Mendengar itu Imam Ali kemudian bertanya, "Ya Rasul, apa agamaku selamat?" Kata Rasul, "Agamamu selamat." Yang menarik dari hadis ini adalah Imam Ali yang begitu taat, begitu alim, begitu begitu dekat dengan Rasul, begitu dekat dengan Allah, itu masih bertanya, "Apa agamaku selamat ya Rasul ketika aku mengalami kematian?" Lalu bagaimana kita tidak bertanya seperti itu dalam kehidupan kita? Jangan-jangan kita sudah mengklaim diri selamat dalam kehidupan ini hanya karena membaca Quran, menghafalkan, ya, kemudian mendengarkannya, tapi Imam Ali yang menguasai bahkan 70 lapis makna batin daripada Al-Quran itu masih saja bertanya, "Apakah agamaku selamat ya Rasul?" Jadi pengertian tentang Al-Quran dan peradaban yang kita sudah kemukakan, maka seharusnya
sangat menarik itu seruan untuk kembali ke Quran dan beramal dengan Al-Quran. Saya kira ada sebuah buku yang saya kira teman-teman juga paham. Buku itu ditulis oleh Asqalan, itu dia mengatakan limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairu. Kenapa? Mengapa orang-orang Muslim itu mengalami kemunduran sementara umat lain mengalami kemajuan? Maka Asqalan mengatakan li'annal muslimuna yatrukuna al-Quran ya wa hum yatrukuna al-Injil. Karena mereka orang muslim itu meninggalkan Qur'annya, maka dia mengalami kemunduran dan kejumudan sampai dia tidak bisa lagi berdialog dengan menggunakan Quran, berdialog dengan alam semesta, menggunakan Qur'annya berdialog dengan kediriannya sebagai manusia. Sementara orang-orang yang bukan muslim itu maju karena mereka meninggalkan kitab suci mereka. Dalam konteks ini Rasul SAW pernah bersabda, dia mengatakan idza iltabasat alaikumul umur kaqatil lailil muslimi fa alaikum bil Quran. Jika kalian menghadapi berbagai masalah kusut dan membingungkan ya, taubahnya malam yang sangat gelap, maka Nabi mengatakan fa alaikum bil Quran, maka wajib kalian berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Fa innahu syafi'un musaffa ya, karena Quran itu pemberi bantuan dan seluruh solusi yang tangguh bagi persoalan yang kalian hadapi. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pemandunya, ya, man ja'alahu qadahu amamahu ya qadahu. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu berada di depannya sebagai pemandu, ya, qadahu, maka Quran itu membawanya kepada kenikmatan, ya. Sebaliknya wa man ja'alahu khalfahu saqahu. Kalau Quran itu ditaruh di belakangnya, maka ia akan tergiring kepada kesengsaraan, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi hadis ini ingin menegaskan kepada kita bahwa tidak ada alasan sebenarnya kita untuk tidak bersama dengan Al-Quran. Tidak ada alasan, karena Quran itu adalah syafi'un musaffa. Dia pemberi bantuan dan solusi setiap masalah, termasuk masalah peradaban ini yang kita hadapi sekarang. Maka peradaban itu harus dinilai, dilihat, diinspirasi, atau dicahayai dengan Al-Quran. Kalau ingin peradaban itu menjadi bermanfaat bagi manusia. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bertanya, ketika berkata, lima su'ila lahu, ketika dia tanya, ummatuka, umatmu akan diuji. Lalu ditanya, mal makhraju min dzalik? Apa jalan keluar dari ujian itu? Kata Nabi, kitabullah al-azizil lati la ya'tihil batil. Kitab Allah yang maha mulia, kitab Allah yang maha mulia. Allati la ya'tihil batil. Tidak ada kebatilan di dalamnya, baik dari depan maupun dari belakangnya. Tanzilum min hakimin hamid. Dia turun dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Lalu Nabi menegaskan, manit betagal ilma bi ghairihi adallahu Allah. Barang siapa yang mencari ilmu selain dari Al-Quran, adallahu Allah, Allah akan menyesatkannya. Artinya, apapun ilmu pengetahuan yang tidak dicahayai dengan Al-Quran, yang tidak dikaitkan dengan Al-Quran, yang tidak disambungkan dengan Al-Quran, maka ujungnya adalah jatuh pada kesesatan. Dalam konteks yang lain, Nabi bersabda, Al-Quran ginan. Quran itu adalah kekayaan. La ginadunahu. Tidak ada kekayaan selain Al-Quran. Wala faqra ba'dahu. Dan tidak ada kefakiran ketika orang sudah berpegang kepada Al-Quran. Artinya, kalau orang berpegang kepada Quran dan Quran itu mencahayai kehidupannya, maka peradaban tidak akan seperti sekarang ini, gitu ya. Jadi kesimpulan sementara mungkin peradaban itu terjadi dehumanisasi bagi manusia yang diakibatkan oleh kemajuan sains dan teknologi itu karena terlepas dari Al-Quran. Maka tidak heran kalau Nabi berkata dalam sebuah hadisnya, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa pada umatku. Ciri masa itu pertama, la ya'rifunal ulama'a illa bisaubin hasanin. Dia tidak mengenal lagi ulamanya kecuali
satu saja cirinya. Orang dikatakan ulama karena indikasi pakaiannya yang berpakaian ulama. Padahal ilmunya tidak ada, spiritualitasnya lemah, ya, akhlaknya tidak mulia, alias busuk, alias amoral, gitu kira-kira seperti itu. Yang kedua kata Nabi, ciri yang kedua orang umat ini, masa ini adalah la ya'rifunal Qur'ana illa bisautin hasanin. Mereka tidak mengenali Quran kecuali hanya pembacaan yang dilakukan, yang diperindah. Meskipun memang diperintahkan kita mengaji atau membaca Quran dengan suara yang indah, tapi tidak bisa lepas dari gerakan pemaknaan terhadap Al-Quran. Jadi Quran ini, kata Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, ya, kalau ini orang sudah berinteraksi Quran dengan benar, itu tergambar pada apa yang dikatakan oleh Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Dia berkata, sekiranya seluruh manusia di timur dan di barat, ya, sekiranya seluruh manusia di timur dan di barat, ya, itu sudah meninggal, ya. Lau mata man bainal masyriq wal maghrib lama istawastu ba'da ayyakuna al-Qur'an minni ma'i. Kalau manusia seluruh timur dan barat itu sudah mati, niscaya aku tidak akan merasa sendirian, ya, selama Quran itu sudah bersamaku. Nah, jadi orang yang menghidupkan Quran dalam pikirannya, dalam kalbunya, dalam actionnya, itu tidak akan terbebas dari kesedihan meskipun tinggal dia sendiri dalam kehidupan ini. Nah, kita masuk ke pembahasan peradaban, bagaimana Quran itu kemudian menjadi inspirasi peradaban, ya, Mas akhir zaman. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kembalikan faktor kemuliaan dan kejayaan dan kemenangan umat Islam itu, ya. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 10 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrakum afala ta'qilun. Sesungguhnya telah turun kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu, ya. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Ini afala ta'qilun. Jadi Quran itu adalah faktor kemuliaan dan kejayaan seluruh manusia, ya, dan kemenangan seluruh manusia, khususnya umat Islam. Jadi kemuliaan kehidupan sosial, kejayaan kemanusiaan, ya, dan kemuliaan kemenangan kemanusiaan itu dalam sebuah peradaban itu tugas dan tanggung jawabnya orang Islam untuk menegakkannya, untuk membumikannya. Karena orang non-Muslim itu tidak akan pernah sampai kepada perjuangan seperti itu. Bahkan mereka menjadi penghambat untuk bisa sampai kepada hal-hal seperti itu. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 26. Di sana dikatakan, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wa algaw fihi la'allakum taglibun. Dan orang-orang kafir itu berkata, janganlah kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi non-Muslim atau musuh-musuh Islam itu ingin menghilangkan kekuatan umat Islam, yakni menjauhkan umat Islam dari Qurannya, sehingga Quran itu tidak memberikan inspirasi yang sangat kuat untuk membuat sebuah peradaban yang membuat Islam itu kembali mulia, umat Islam kembali jaya dan memperoleh kemenangan. Maka faktor pertama yang harus dilakukan pertama, kembalikanlah kemuliaan itu. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembalikan kemuliaan itu? Maka saya ingin mengatakan cara yang paling utama, posisikan Quran pada posisi yang sesungguhnya. Bagaimana posisi Quran yang sesungguhnya? Seperti kita mengatakan Quran, mengetahui bersama bahwa Quran itu adalah unsur yang diimani atau rukun keimanan. Sebenarnya rukun keimanan ini bisa sempurna, keimanan kepada Al-Quran itu bisa sempurna kalau tuntutan keimanan itu terwujud. Apa tuntutan keimanan itu? Saya sudah jelaskan tadi, tuntutan pertama adalah membaca, mendengar, dan menghafalkan sesuai kemampuan.
Tapi tuntutan ini tuntutan basic, tuntutan paling bawah, tuntutan yang paling rendah terhadap Al-Quran. Tetapi di atasnya yang kira-kira tuntutan intermediate-nya itu adalah mentadabburi Al-Quran, mengkaji, memahami, merenungkan, menafsirkan, dan seterusnya, menjelaskan. Quran berkata, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha." Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Quran, atau hati mereka, ataukah hati mereka tertutup? Kemudian yang lebih tinggi daripada itu adalah tidak berhenti pada tadabbur, tapi Al-Quran itu harus diamalkan, dan puncaknya adalah harus dijadikan sebagai moralitas kehidupan. Jadi puncak interaksi tertinggi terhadap Al-Quran adalah Al-Quran itu menjadi moralitas kehidupan individu dan moralitas kehidupan sosial masyarakat. Inilah yang dimaksud kalau Quran sudah menjadi moralitas kehidupan individu, keluarga, suku bangsa, negara, atau masyarakat umum, masyarakat dunia, maka itulah Quran sudah memberikan inspirasi yang sangat kuat terhadap peradaban manusia. Ya. Nah, ini ada ayat surah Al-Maidah ayat 15 sampai ayat 16 itu menggambarkan inspirasi peradaban, ya, dari dialog Quran dengan kehidupan sosial. Ya, dalam ayat ini tegasnya ayat ini menegaskan peran dan fungsi Al-Quran sebagai kitab cahaya penerang kegelapan kehidupan manusia. Jadi Quran itu adalah nurun. Dia cahaya yang memberi cahaya yang mengangkat kegelapan manusia. Al-Quran sebagai pembentuk jiwa yang damai, jiwa nilai-nilai kemanusiaan, pembangun peradaban tinggi yang ilahi dan manusiawi, serta pembentuk bangsa dan kehidupan sosial masyarakat yang berkarakter mulia. Saya persingkat, inspirasi peradaban Quran ini yang lain adalah tugas umat Islam itu adalah membangun kemakmuran di bumi. Itu yang dimaksud istamarakum fiha fastaghfiruhu. Tugas umat Islam itu membangun kemakmuran di bumi ini dengan cahaya Qur'annya. Jadi konsep istimar dalam ayat di atas itu konsep membangun peradaban yang baik dan maju secara umum. Baik pembangunan peradaban itu bersifat material maupun pembangunan peradaban yang bersifat spiritual. Jadi peradaban material itu tidak bisa dilepaskan dari peradaban spiritual. Bahkan peradaban spiritual itu adalah kunci kebenaran peradaban material. Tanpa peradaban spiritual maka peradaban material akan merusak. Saya kasih contoh di dalam Al-Quran dikatakan wa aurasnal kitabal latina stafaina min ibadina. Kata Allah, kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan kami. Artinya warisan Quran itu warisan. Warisan ilahi, warisan rohani yang kita harus ambil. Tapi kalau kita bicara tentang warisan, maka warisan yang ada di kepala kita hanya material fisikal saja. Menurut saya, kasus material fisikal ini sebagai warisan, itu ujung-ujungnya nanti pertengkaran, pembunuhan, kematian sosial, dan sebagainya. Kenapa harta materi atau peradaban yang bersifat material itu menciptakan semua itu? Karena manusia tidak siap secara rohani untuk menerima peradaban-peradaban seperti sekarang. Maka seharusnya yang dipersiapkan pertama adalah istiqdad al-qalb, ya, kesiapan rohani untuk bisa menggunakan peradaban yang sifatnya material itu dengan cara yang sangat benar. Sehingga manusia bisa hidup dalam hayatan thayyibatan. Seterusnya ada lagi yang lebih menarik sebenarnya, ya, misalnya inspirasi Quran terkait dengan dialog dengan alam semesta. Ayat yang pertama turun itu sebenarnya adalah ayat yang terkait dengan peradaban, ayat yang terkait dengan ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk menciptakan suatu peradaban. Kalau ayat itu dikaji secara mendalam, maka ayat ke-15 itu, ayat 1-5 surah Al-Alaq itu sesungguhnya dia berbicara tentang misalnya kata ikra yang disebut 2 kali pada kelima ayat itu berkonotasi makna gerakan intelektual untuk memakmurkan dunia dengan ilmu
pengetahuan dan peradaban sebagai tugas kehalifaan dan sekaligus tugas kehambaan. Nah, penggunaan kata ikra pertama relevan dengan aspek makna ontologis dan epistemologis dari gerakan intelektual. Kata ikra yang kedua relevan dengan aksiologi dari gerakan intelektual, yakni memahami Allah sebagai al-akrab. Dengan kata lain, gerakan intelektual mewujudkan ilmu pengetahuan dan peradaban bertujuan untuk memarifati Allah lewat rububiyah Allah yang maha mulia, Rabbukal Akram. Ini lebih dalam lagi kalau kita paham huruf ba. Huruf ba pada kata bismi itu menunjuk dua konotasi makna. Yang pertama, relevan dengan epistemologi ilmu. Konotasi makna ini dipahami jika huruf ba dimaknai sababiyah yang berarti sebab, isti'anah berarti pertolongan, ma'iyah berarti bersama dengan Allah, ilsaq dan tidak terpisah dengan Allah. Dalam konteks makna huruf ba ini yang menjadi objek dan kajian atau objek dari kata ikra bismi itu bersifat umum, yakni apa saja yang bisa dibaca. Oleh karena itu tidak disebutkan dalam bacaan tertentu. Nah, apabila huruf ba dimaknai dengan saidah tambahan, berarti objek kajian intelektual pada kata ikra itu adalah ismi rabbik, nama Tuhanmu. Nama-nama Allah tergambar pada segala perbuatan Tuhan. Inilah sebenarnya yang dimaksud pengajaran pertama Allah kepada Nabi Adam alaihissalam itu mengajarkan tentang asma, nama-nama. Yang dimaksud nama-nama di situ bukan nama-nama bendanya, tapi nama Allah yang melekat pada setiap perbuatan atau ciptaan al-kaun. Jadi nama Allah di balik al-kaun, di balik ciptaannya. Kemudian itu lebih dalam lagi kalau kita misalnya jelaskan apa itu kata al-alaq. Kata al-alaq itu secara embriologi adalah ketika terjadi pertemuan sperma dengan ovum atau sigot, itu kemudian dia melekat ke dinding rahim. Dia melekat ke dinding rahim, maka disebut alaq. Alaq itu secara embriologi menggambarkan ketergantungan manusia ke dinding rahim. Makna ini bisa kita tarik secara spiritual, yakni ketergantungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kodrat penciptaannya. Dari memahami proses penciptaan secara embriologi lalu dikaitkan dengan dialogkan dengan Al-Qur'an, itu menggambarkan bahwa nilai-nilai spiritual. Yang paling terakhir yang disampaikan adalah karakter sperma itu mesti diperhatikan sebagaimana karakter ovum itu mesti diperhatikan dalam kehidupan sosial. Jadi sperma itu karakternya adalah dia agresif, sementara ovum karakternya itu diam tapi punya magnet. Dia diam tapi punya magnet, daya tarik yang sangat kuat. Nah, daya tarik yang sangat kuat bagi seorang perempuan yang disimbolkan dalam ovum itu adalah spiritualitas dia, spiritualitas dirinya, moralitas akhlaknya, kecerdasan intelektualnya, bukan fisikal materialnya. Karena hukum fisikal material tidak abadi, tapi hukum kecerdasan intelektual spiritual itu abadi, tidak akan pernah pudar. Semakin tua orang secara spiritual, maka dia semakin suci kalbunya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk pengantar diskusi kita kalau masih ada waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Ahmad Mujahid yang telah memberikan kita begitu detailnya materi kali ini. Ada banyak poin yang bisa kita dapatkan, bahkan bisa menjadikan cermin introspeksi khususnya bagi diri saya sendiri, bagaimana Al-Quran kita begitu banyak menyikapi secara negatif ya, tadi istilah Ustadz Ahmad Mujahid, tidak sampai pada penghayatan, tadabbur, dan hanya sampai pada tenggorokan dibaca saja sebagaimana bacaan buku biasa, padahal ini adalah kitab suci. Dan bagaimana peradaban ini jika kembali merujuk pada Al-Quran, maka dia akan mendapatkan ruhnya untuk menjadi peradaban yang manusiawi. Ini mengingatkan kita, saya ingat sepertinya Murtada Mutahari yang mengatakan sebagian manusia
ingin menghilangkan kejahatan dengan membangun peradaban berorientasi materialis, dia tidak tahu bahwasanya peradaban yang berorientasi materialis bukan hanya tidak menjadi solusi, mempercepat dan memproduksi banyak kejahatan, lebih banyak lagi. Terima kasih atas pesan-pesan yang telah mengingatkan dan Al-Quran ini, dan saya ingin mengundang kepada peserta, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, dimanapun Anda berada, untuk menggali lagi materi yang telah disampaikan Ustadz Ahmad Mujahid. Sambil menunggu yang lain, ada 2 pertanyaan yang masuk di Zoom. Saya izin bacakan ya, Ustadz. Yang pertama dari Muhammad Ayub. Apa yang harus dipersiapkan manusia agar dapat beradaptasi masuk ke dalam peradaban Al-Quran? Kemudian yang kedua dari Pak Anton, seiring dengan banyaknya dan berlomba-lomba sekolah-sekolah yang menjual program tahfidz Al-Quran, yang nampaknya kurang dimotivasi untuk level berikutnya, yaitu menambah pemahaman terhadap Al-Quran itu sendiri, bagaimana kita melihat fenomena ini, atau bagaimana kita menghadapi fenomena ini? Ada lagi satu kalau mau bertanya secara langsung. Oh iya, satu ya. Abdurrahim dari Abdurrahim. Iya, Abdurrahim. Silakan Pak Abdurrahim. Ya, tadi sebenarnya sudah disinggung sama Pak Kiai ya. Ya, pertanyaan saya gini, kalau kita perhatikan kan kondisi sekarang justru peradaban-peradaban sekuler lah yang maju di permukaan bumi ini ya. Kalau kita perhatikan baik teknologinya, bahkan atau SDM-nya, itu kalau kita perhatikan mereka lebih maju dibandingkan dengan dunia Islam. Tadi Pak Kiai sudah menyinggung bahwa mereka justru maju itu karena meninggalkan agamanya. Nah, pertanyaan saya, ya kenapa itu bisa terjadi loh? Kita kan sebenarnya umat Islam yang punya Al-Quran ini gitu. Tetapi kenapa kondisinya kita malah terbelakang? Kondisi realitanya, pada realitasnya kita justru kondisinya malah terbelakang daripada negara-negara yang kita anggap sekuler, ateis, bahkan mereka tidak bertuhan ya. Tetapi dari segi teknologi mereka lebih maju daripada kita. Itu apa yang menyebabkannya Pak Kiai? Pertanyaan mungkin itu aja. Baik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdurrahim. Untuk sementara 3 dulu ya Ustaz. Ya. Sambil nanti waktu. Fadil Ustaz. Ya, saya yang pertama saya tidak terlalu jelas, tapi yang kedua dulu yang saya nanti sebentar diulangi yang pertama ya. Baik Ustaz. Baik. Saya terus terang salah satu kegelisahan saya itu adalah justru dengan menjamurnya rumah-rumah tahfiz. Itu saya sangat gelisah, Pak. Bahkan saya termasuk orang yang selalu beristighfar karena selalu mengkritik itu. Selalu mengkritik itu. Di mana-mana saya bicara, itu yang saya kritik. Sampai-sampai saya sering membandingkan begini, orang kafir juga hafal Quran kok. Orang kafir juga rajin baca Quran. Maka muncul tadi pertanyaan, apa sih bedanya kita yang hafal Quran ya dengan mereka dengan kita yang hafal Quran? Kalau tidak kemudian sampai kepada Quran itu hidup dalam kalbu kita, hidup dalam pikiran kita, hidup dalam action kita. Padahal Quran itu sangat mulia. Bahkan menurut saya kemuliaan Quran itu tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena diberitahu oleh Allah. Saya kasih contoh logika sederhana. Ini kita sering menunggu malam Lailatul Qadar. Kita berkata inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Kemuliaan Lailatul Qadar itu karena Quran turun di sana, bukan karena malam itu dengan secara mandiri. Nah, sementara yang menarik adalah justru yang dia jelaskan Allah, yang dia pertanyakan Allah itu kemuliaan malamnya. Dia bertanya, ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu bagaimana Lailatul Qadar itu? Lalu Tuhan menjawab, malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Kalau malamnya saja
ketika waktu malam ketika Quran itu diturunkan di sana, nilai kemuliaannya melebihi 1000 bulan, lalu bagaimana dengan Qurannya? Bagaimana dengan Qurannya? Mestinya bertanya ke sana, bagaimana dengan Qurannya? Maka di malam Lailatul Qadar orang kemudian kemudian berlomba-lomba. Nanti yang anehnya lagi, dia berlomba-lomba ketika masuk 20 Ramadan, bahkan dikhususkan lagi di malam-malam ganjil. Tapi malam-malam sebelum 20 Ramadan itu tidak maksimal. Tidak maksimal. Kalau kami orang Bugis itu, orang Makassar itu, orang tua kami dulu selalu mengatakan, macowani bulan ni. Bulan itu sudah menua. Maksudnya itu sudah hampir habis bulan Ramadan ini. Nah, kalau dalam hukum rohani, semakin tua orang itu semakin kuat rohaninya. Jadi kira-kira kalau 1 Ramadan sampai 10 Ramadan itu rohani anak-anak, di 10 kedua, 11 sampai 20 itu rohani dewasa pertama, tapi 20 sampai 30 atau 29 itu rohani dewasa sempurna. Itu yang saya pahami dari perkataan Imam Ali mengatakan, saya lebih senang hidup sampai dewasa daripada mati di masa kanak-kanak, meskipun surga itu balasannya. Imam Ali mengatakan dia ingin hidup lebih lama hingga dewasa untuk meraih apa yang disebut dengan kedewasaan rohani, dewasaan rohani. Jadi salah satu kegelisahan saya itu di rumah-rumah tahfiz. Kenapa? Karena di sana tidak ada gerakan tadabbur. Nah, maka saya pernah punya cita-cita dan coba saya rintis secara perlahan, itu apa yang disebut dengan rumah menghidupkan Quran. Jadi rumah menghidupkan Quran. Nah, suatu waktu saya ditawari untuk bikin pesantren, saya dikasih tanah wakaf, tapi saya bilang tidak. Saya tidak lagi ingin seperti pesantren model-model sekarang yang tersekat dengan ruang dan waktu, kemudian sekat dengan ruang, kemudian dia berdiri secara seperti menara gading. Tapi yang menarik yang seharusnya yang harus dilakukan adalah masuk ke setiap masjid di suatu kampung, itu kemudian masyarakat itu yang kemudian ditarik ke masjid itu untuk kemudian diberikan bimbingan Quran. Ya, diberikan bimbingan Quran yang dengan cara dan agama Islam dengan kuat. Jadi rumah-rumah tahfiz itu menurut saya kalau dia tidak berubah gerakan meningkat menjadi gerakan tadabbur, lalu meningkat dalam gerakan yata'amal bil Quran, beramal dengan Al-Quran sampai ke puncak moralnya, maka bagi saya itu sangat mungkin dia jatuh pada penghafalan yang sampai kepada tenggorokan saja, penghafalan yang sampai kepada tenggorokan saya. Apalagi kalau itu diniatkan untuk bisa jadi imam tarawih dan sebagainya. Tapi saya tidak mengatakan menghafal itu tidak boleh. Menghafal itu penting, tapi tidak berhenti pada situ. Tidak berhenti pada di situ. Ya, tidak berhenti di situ. Itu yang pertama, yang untuk jawaban yang kedua. Apa yang ketiga kemudian kenapa kita justru terkebelakang dan orang lain maju? Ya karena kita tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa saya mengatakan karena kita tidak bersyukur kepada Allah? Allah sudah wariskan Quran sebagai warisan rohani, tapi kita tidak mengambilnya. Kita tidak mengambilnya. Lanjutan ayat itu tadi mengatakan faminhum zalimun li nafsi. Maka umat yang saya pilih kata Allah, yang kepada mereka saya wariskan Al-Quran, itu golongan terbagi 3 golongan. Yang pertama zalim li nafsi. Dia menzalimi dirinya. Apa yang dimaksud menzalimi dirinya? Quran itu tadi tidak berhenti pada tenggorokannya. Jadi dia baca Quran, dia hafal Quran, tapi dosanya jalan terus. Pelanggaran terhadap Quran jalan terus. Jadi Quran itu hanya berpengaruh pada tubuhnya. Apa pengaruh pada tubuhnya? Capek membacanya. Nah, sama dengan puasa. Puasa itu kalau hanya sampai pada puasa tubuh, pengaruhnya hanya sampai tubuh, itu hanya menghadirkan lapar dan haus. Maka puasa itu tidak bisa hanya sampai pengaruh tubuh. Tapi puasa itu harus membebaskan manusia dari sifat-sifat kebinatangannya.
Yang kedua, golongan kedua, minhum muqtasidun. Dia adalah pertengahan. Yang golongan pertengahan pun ini harus ditinggalkan. Jadi kalau golongan pertama harus ditinggalkan untuk naik ke pertengahan, apa yang dimaksud dengan pertengahan? Kalau saya konversi ke makna nafsu, itu nafsul lawamah. Dia melakukan kebaikan, tapi tidak lama melakukan kebaikan, jatuh lagi dalam dosa. Nah, ini juga harus ditinggalkan. Kenapa harus ditinggalkan ini? Karena ini bisa sangat berpotensi untuk jatuh dalam golongan zalimul linafsi, meskipun dia berpunya potensi untuk naik menjadi sabiqun bil khairat biiznillah, masuk golongan orang yang mempercepat melakukan kebajikan karena dia mengerti Al-Qur'an yang diwariskan Tuhan. Jadi kenapa umat Islam mundur seperti ini? Karena itu yang hilang. Quran itu tidak menjadi inspirasi untuk sabiqun bil khairat, untuk berlomba mempercepat melakukan kebajikan. Untuk mempercepat melakukan kebajikan. Ini yang kemudian disebut dengan, kalau kita konversi ke nafsu, itu yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Nah, jadi dan nafsul mutmainnah kan dipanggil Tuhan pula. Nah, jadi kalau orang bertanya kenapa ya bisa mereka maju, salah satu jawabannya sederhana, karena kita tidak bersyukur terhadap Al-Quran. Apa yang dimaksud tidak bersyukur? Tidak menggunakan Quran sebagaimana mestinya. Nah, kalau saya sih selalu saya bertanya itu ya, kemajuan sains dan teknologi yang kemudian menciptakan peradaban yang sangat maju sekarang itu bukan bukti peradaban maju. Bukan bukti peradaban maju menurut saya. Itu suatu yang lazim. Semakin tua kehidupan dunia ini semakin maju. Semakin maju itu pengetahuan. Itu suatu hal yang lazim yang mesti terjadi. Tapi yang justru kata Allah dalam Al-Qur'an, kalian menjadi umat khair ummah itu karena 3 syaratnya. Tegak al-ma'ruf, berhenti kemungkaran, dan kokoh keimanan. Tidak ada di situ dibilang kemajuan sains dan teknologi. Karena kalau ketiga ini terjadi, mewujud dalam kehidupan individu dan masyarakat, tegak kebaikan, ma'ruf, tegak terbebas dari kemungkaran, dan iman kokoh dalam kehidupan sosial masyarakat, ilmu pasti maju. Dan ilmu yang maju itu dalam rangka amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan bahkan mengokohkan iman. Saya kasih contoh misalnya. Saya pernah berkata sama mahasiswa saya, sebenarnya ada hadis Nabi mengatakan, masaku adalah masa yang terbaik, kemudian masa setelahku. Saya ingin mengatakan, masa yang terbaik adalah masa kita sekarang. Masa kemajuan sains dan teknologi. Kalau dia dikonversi atau diinteraksikan dengan Al-Quran. Kalau orang dulu masuk Islam karena akhlaknya Nabi, maka orang sekarang ini masuk Islam karena kebenaran Quran yang merealitas dalam penemuan sains dan teknologi. Nah, sehingga saya ingin mengatakan bahwa semakin maju sains dan teknologi akan semakin membuktikan kebenaran Quran sebagai bukti kenabian Rasulullah SAW. Jadi orang masuk Islam bukan karena terpaksa, tapi dia paham kenapa dia harus masuk Islam. Karena dia menemukan Islam situ. Saya pernah khawatir ketika anak saya lulus di satu fakultas kedokteran, saya khawatir jangan sampai anak saya jauh dari agama, tak mengerti agama dan tidak paham agama. Maka saya selalu berkata sama dia, kalau saya antar dia pergi kuliah, saya bawa mobil bersama, saya katakan, nah, gunakan ilmumu untuk memahami Tuhan. Kamu lebih cepat dari Bapak. Bapak belajar langsung Quran, tapi kamu belajar langsung tanda-tanda kebesaran Tuhan. Tinggal Bapak, kau bertanya kepada Bapak yang terkait dengan Quran. Maka kau beritahu saya kebesaran-kebesaran Tuhan yang kau pelajari dalam ilmu kedokteran. Jadi sebenarnya tugas kita satu saja. Aktualkan Quran, faktualkan Quran. Tugas kita di situ. Itu untuk jawaban yang ketiga. Yang keempat, yang pertama apa tadi ya? Saya lupa. Yang pertama, apa yang harus dipersiapkan manusia agar dapat beradaptasi masuk ke dalam peradaban Al-Quran? Iya. Saya kira pertama pelajari, tidak ada alasan lain.
Langkah pertama pelajari. Ya. Nah, jadi gini, kira-kira seperti ini. Bagaimana kalau tadi dikatakan tadabburi pelajari, sementara kita tidak punya ilmu alat untuk mempelajari. Karena ada dalam Al-Qur'an itu mengatakan idza tanasa'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Kalau kalian saling berbeda pendapat, saling mencabut akar pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Saya ingin membagi siapa yang harus diperintahkan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Itu para ulama yang berbeda. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak punya ilmu alat dan bukan ulama misalnya? Maka kalau saya yang bukan ulama, kembalilah kepada ulama yang benar. Kembalilah kepada ulama yang benar. Jangan mengkaji langsung tanpa ilmu alat. Bertanyalah kepada ulama yang benar. Kalau mau kaji langsung Al-Quran, harus punya ilmu alat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak cukup dengan ilmu alat. Tidak cukup dengan ilmu alat. Yang kedua, niat yang suci. Minta sama Allah. Itulah mungkin ya. Kenapa di malam 19, salah satu amalan di malam 19, malam 21 itu, angkat Qur'anmu di hadapan wajahku. Kemudian angkat Qur'anmu di atas kepalamu. Lalu kau mintalah bagaimana Qur'an itu bisa hidup dalam dirimu. Bagaimana kau berikrar. Jadi kita punya tekad yang kuat untuk mempersiapkan kalbu kita untuk kemudian menghidupkan Quran dalam kalbu kita, dalam pikiran kita, dalam action kita. Kalau ini dilakukan, Tuhan menjadi guru langsung dari kita. Tuhan menjadi guru langsung dari kita. Itu yang dimaksud ayat pertama turun. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil kalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau ilmu yang kita sudah miliki, kita amalkan, maka Tuhan yang akan mengajarkan langsung kepada kita. Yang memberi inspirasi dan ilham kepada kita untuk memahami Quran itu. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah, ini yang paling tinggi sebenarnya, memohon bimbingan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Al-Quran ini. Untuk Al-Quran ini. Untuk Al-Quran ini. Karena Nabi itu seperti ruh dengan jasad. Jasad itu adalah kegelapan. Ruh itu Rasul. Maka kenapa Allah meniupkan ruh kepada jasad? Supaya jasad ini tidak gelap. Ruh mencahayainya. Sama kedudukan kita dengan Rasul. Rasul itu cahaya kita, ruh kita. Maka ada doa yang mengatakan seperti ini. Allahumma jama' baini wa bainahu. Ya Allah, kumpulkan, himpunkan aku bersama Rasul. Himpunkan aku bersama Rasul. Wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafas. Seperti engkau menghimpun ruh dengan nafas. Seperti engkau menghimpun ruh dan nafas. Jadi wajib baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafas zahiran wa batinan. Baik secara zahir maupun secara batin. Yaqsatan wa manama. Baik secara sadar maupun dalam tidur. Lalu langsung dikatakan waj'alhu, jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhan lisati, ruh bagi satku, ruh bagi diriku, bahdur bagi kedirianku. Artinya apa? Kita tajallinya Allah. Kita berkumpul dengan Muhammad lewat Quran. Kita berkumpul Muhammad lewat salawat kepada Nabi. Kita berkumpul dengan Muhammad lewat kecintaan kepada Rasul dan keluarganya. Itu proses perhimpunan kita kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita terhimpun dengan Muhammad, insya Allah kita menjadi tajalli Quran. Nah, jadi kita menjadi tajalli Quran. Quran itu hidup dalam diri kita. Dan Quran itu tajalli Allah. Quran itu tajalli Allah. Imam Ali berkata, Allah itu menampakkan dirinya di dalam Quran yang kau baca. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak ayat yang kita sudah baca? Berapa ribu ayat yang sudah kita baca yang berulang-ulang? Pertanyaannya, pernahkah merasakan Tuhan hadir dalam pembacaan kita? Itu persoalannya. Itu masalahnya. Kenapa? Karena kita fokus pada hanya membaca, satu-satu sasarannya membaca. Dapat pahala dan keberkahan. Dapat pahala dan keberkahan. Itu sasaran kita. Menurut saya pahala tidak perlu dicari. Pahala pasti Tuhan kasih. Tuhan sudah janji. Tidak mungkin Tuhan menyalahi janjinya. Maka urusan pahala itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Yang kita harus lakukan adalah maksimallah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah Quran itu bisa hidup. Saya kira itu yang saya ingin jawab. Terima kasih.
Suaranya hilang, Bang. Oh, baik, terima kasih sudah mengingatkan. Alhamdulillah sudah pukul 11 lebih dan melewati batas waktu, tapi kita tadi telah mendengarkan paparan dari Ustadz, sedemikian kita terbuai dan juga semacam jadi tamparan ya buat saya pribadi juga. Mudah-mudahan ini bukan waktu yang telat untuk ternyata untuk mengamalkan ya, menghidupkan Al-Qur'an, menjadi menjadi apa tadi tajallinya Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan setelah pesan-pesan ini kita lebih termotivasi lagi, khususnya saya pribadi, tidak hanya sekedar membaca khatam Al-Quran 30 juz dalam 1 bulan, tidak hanya sekedar itu baik, tapi bukan hanya sekedar membaca, bukan sekedar menghafal, tapi turun ke hati dan mengeluarkan sebagai ejawantah ruh Al-Quran di muka bumi ini selama kita hidup. Mungkin sebagai penutup satu pesan singkat, karena sesi ini telah berada di penghujung acara, kami minta pesan singkat 2-3 kalimat untuk kami sebagai penutup sesi. Fadhol, Ustaz. Baik, terima kasih. Mungkin yang saya ingin katakan ya, seperti Imam Ali Zainal Abidin berkata, janganlah pernah berpisah dengan Quran. Itu saja. Dan jadilah tajalli Quran. Ya. Baik. Ya. Supaya setan itu menangis, ya. Karena yang membuat setan menangis itu karena Quran hidup pada diri kita. Terima kasih. Oke. Baik, saya mewakili seluruh peserta yang hadir di ruangan Zoom ini dan seluruh penonton di kanal YouTube ICC Jakarta TV menyampaikan ucapan terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Ahmad Mujahid yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan terhadap kita semuanya, materi yang sangat berharga pada bulan suci Ramadan ini. Ini bukanlah sesi yang terakhir bagi teman-teman yang menggali dimensi-dimensi Al-Quran pada bulan yang suci ini. Saya mengundang teman-teman untuk hadir lagi di link yang sama, di ruangan yang sama pada pukul 2 waktu Indonesia Barat bersama Dr. Andi Hadianto. Beliau juga dosen di Universitas Negeri Jakarta. Kita akan membahas dimensi nalar, sebuah kekuatan intrinsik. Dan insya Allah pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Mujahid, dan sebagai simbolis ucapan atau kado pada sesi kali ini, panitia memberikan sertifikat diberikan kepada Dr. Haji Ahmad Mujahid sebagai pemateri shortcourse inspirasi Al-Quran dengan tema kesucian wahyu Al-Quran, inspirasi peradaban manusia akhir zaman. Mohon diterima Ustadz, meskipun secara virtual dulu. Saya terima, terima kasih. Ya, dari panitia saya mewakili panitia mengucapkan banyak permohonan maaf jika terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Semoga teman-teman bisa juga memberikan masukan, koreksi, dan sumbangan pemikiran untuk kemajuan majelis ilmu virtual ini. Demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duluan ya. Iya, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam 2 ya. Oke. Nonong.
Salam kenal semua anggota majelis.